Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muti Okna Marinda dengan NPM 2321020081 dari kelas HTND. Di sini saya akan menyampaikan materi dari kelompok 5 hulu. Pengertian hulu menurut bahasa, kata hulu dibaca dhamma, huruf H yang bertitik dan sukun iam dari kata khila dengan dibaca fathah artinya naza, mencabut, karena masing-masing dari suami istri mencabut pakaian yang lain seperti firman Allah dalam Al-Quran. Mereka itu adalah pakaian dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Pengertian hulu menurut Syara adalah sebagaimana yang dikemukakan Asy-Syarbini dan Al-Khatib adalah pemisahan antara suami istri dengan pengganti yang maksud iwat yang kembali ke arah suami dengan lafal talak dan hulu atau hulu. Hukumnya boleh tetapi makruh seperti talak karena adanya pemutusan talak yang diperintahkan. Syara hulu diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut seperti suami cacat fisik atau cacat sedikit pada fisik atau suami tidak dapat melaksanakan hak atau wanita khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah seperti persahabatan yang baik dan dalam segala pergaulan. Dalil syara dasarnya sebelum ijma adalah Al-Quran. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menembus dirinya. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Telah terjadi ijma dalam menjalankan hulu dan memperbolehkannya sebagaimana yang disebutkan Asy-Syaukani, baik bolehnya itu dalam keadaan perpecahan maupun damai, sebagaimana kata Ar-Ramli hukumnya makruh, namun terkadang disunahkan seperti talak jika keduanya atau salah satunya khawatir baik tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Rukun hulu yang pertama itu, rukun pertama suami sah talaknya. Syarat suami sah talaknya yaitu balih, berakal, dan berdasarkan pilihan sendiri sebagaimana keterangan dalam talak. Yang kedua, rukun kedua itu keharusan penerima iwat. Rukun kedua adalah adanya penerima iwat agar hulu sah dari seorang istri atau dari orang lain. Syarat penerima hulu haruslah orang yang sah menstarupkan harta secara mutlak, karena menerima hulu berarti keharusan menerima harta. Rukun ketiga, pengganti hulu iwat. Hulu sebagaimana keterangan di atas menghilangkan kepemilikan nikah dengan mengganti atau imbalan milik materi. Imbalan ini bagian pokok dari makna hulu. Rukun keempat, sihat. Rukun hulu yang keempat adalah sihat, sebagaimana penjelasan dari berbagai hulu. Ungkapan fuqaha bahwa lafal hulu terbagi menjadi dua, yaitu dengan lafal jelas, syarih, dan sindiran kinayah. Hulu syart ada 3 lafal. Hulu dari orang lain. Sah hulu orang lain yang mutlak boleh tasarruf harta dengan lafal hulu atau talak walaupun istri tidak suka, karena talak itu hak kemerdekaan suami dan orang lain merdeka dalam penerimanya. Hulu orang lain bersama suami, hulu bersama istri, baik lafal dan hukumnya adalah segala hukum yang telah lalu. Ia dari sisi suami terdapat pertukaran tergantung talik, dan dari sisi orang lain pertukaran ganti jasa jualah. Jika seorang suami berkata kepada orang lain, aku talak istriku dengan uang 1.000 dalam tanggunganmu, ia menerimanya. Atau orang lain berkata, talaklah istrimu dengan uang 1.000 dalam tanggunganku. Suami mengabulkan, maka istri terpisah disebabkan sebutan tersebut. Iddah wanita berhulu. Dalam sunnah dijelaskan bahwa iddah wanita berhulu adalah 1 kali haid. Dalam kisah
Sabit bahwa Nabi bersabda kepadanya, ambillah sesuatu yang ada bagi wanita atasmu dan lepaskan jalannya. Ia menjawab, iya. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada wanita itu agar beriddah sekali haid dan kembali kepada ahlinya. Hadis riwayat An-Nasai dengan isnad yang sahih. Perbedaan pendapat tentang hulu dan iwat. Jika istri mengajak hulu kemudian suami ingkar terhadap jatuhnya hulu dan tidak ada bukti pada salah satunya, maka dibenarkan adalah suami dengan sumpahnya, karena asalnya adalah keberlangsungan akad nikah dan tidak ada hulu. Jika istri dapat mendatangkan bukti hulu yaitu saksi dua orang laki-laki, maka ditetapkan hulu. Jika ditetapkan hulu, maka tidak ada hak suami menuntut iwat karena ia mengingkarinya, kecuali jika ia meralat dan mengakui hulu, maka berhak atas iwat. Demikian yang dikatakan Al-Mawardi. Jika mereka berbeda dalam iwat, suami berkata, aku talak engkau dengan uang 1.000, sedangkan istri berkata, tetapi engkau talak aku gratis atau engkau tidak menolak aku. Istri terpisah karena ucapan tersebut suami tersebut dan tidak ada iwat bagi suami jika istri bersumpah ketiadaannya bukti karena pengakuan suami dan tidak adanya iwat karena asalnya wanita bebas tanggungan. Sekian yang materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.